Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 99 SRT Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara melepas rumah bearing yang pelornya itu rontok. Seperti ini nih. Ini pelor-pelornya sama bagian asnya ini udah lepas, namun si rumah yang buat pelor itu masih nempel di pelek. Nah, ini masih nempel. Biasanya banyak juga yang kayak gini, terutama saya di sini sering ngalamin juga. Cara melepasnya itu ada dua cara. Yang pertama, bisa disusun kembali si pelor-pelornya ini nih, yang bola-bola bearing ini disusun kembali ke rumah bearing yang masih nempel di pelek. Ini dimasukkan, lalu si pelornya itu atau bola bearingnya itu disusun lagi seperti awal ya, seperti awal, lalu digetok. Namun digetoknya itu harus yang pas ya, pas memasukkan buat memukulnya itu harus yang bener-bener pas dan harus sekali jadi, sekali keluar. Cuman cara itu sering gagal juga dan harus dilakukan berkali-kali, agak ribet juga kalau menurut saya. Soalnya bakalan susah juga sih melepas bearing hancur kayak gini, terutama di roda belakang itu ada agak-agak susah. Namun di sini saya akan pakai cara kedua, yaitu versi saya sendiri, pengalaman saya pribadi. Untuk versi kedua atau versi saya itu, saya menggunakan dari as roda bekas, mau belakang ataupun depan, bekas as rodanya sama saja sih, cuman di custom sedikit lah biar lebih keren. Ini awalnya utuh, as roda ini utuh awalnya, kemudian ini setengah digerinda ya, digerinda supaya apa, supaya biar masuk. Soalnya kalau yang belakang ini di pelek FU ada ininya nih, ada penahan buat bos dan bearing yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri kan itu ukuran bearingnya kecil, 6201. Kalau yang sebelah kanan ini yang dekat piringan cakram itu 6301. Kalau misalkan ini gak digerinda, susah masuknya, soalnya mentok. Kalau di habis gerinda gini kan enak masuknya, nah long. Saya buat sendiri, saya akalin sendiri ini ya, dan alhamdulillah tidak sia-sia, barang bekas bermanfaat juga. Oke, setelah ini digerinda supaya masuk ya, masuk ke tahanan, ininya juga agak diruncingin, tapi jangan terlalu runcing supaya lurus aja nih. Kalau bawaannya kan agak miring, nah agak miring begini. Kalau misalkan ini gak diratakan, nanti akan meleset terus dan gak bakalan kena auto, susah. Ininya dilurusin kayak gini supaya pas dimasukin itu nahan. Ini juga masih kurang pas, ini saya bikin baru lagi, soalnya yang biasa saya pakai udah rusak, sering dipakai mungkin. Nah ini dia alat sebelumnya yang sering saya gunakan untuk melepas bearing yang hancur dan rumah bearingnya itu masih nempel di pelek. Udah dibikin bolak-balik ya. Yang pertama ini udah patah, ini yang kedua ini udah melenceng terus, kurang pas lah. Ini saya sudah buatkan lagi yang baru, masih ada bekas as roda belakangnya. Ini juga harus dirapihin sedikit lagi nih, kurang rata.
Lanjut kita rapihin langsung saja biar langsung prosesnya. Nah, ini teman-teman, alat sederhana yang sangat bermanfaat sekali buat melepas bearing yang hancur dan rumahnya masih nempel di pelek. Oke, kita lanjut saja ke proses pengerjaan atau melepasnya, cara kerja alat ini. Nah teman-teman, jadi begini cara kerjanya alat sederhana ini. Kita masukkannya dari arah sebelahnya. Nah, dari sini kita masukkan. Nah, kan udah keluar ya. Nah, fungsinya ini yang saya sisain ini buat menahan ke rumah bearingnya. Nah, ini kan ini masih ada space nih yang di dalam ini nih. Ini masih ada space di sini sedikit. Makanya di sini sengaja dibikin agak tipis supaya bisa masuk ke space ini buat menahan. Kita masukkan nih, ini kan ke bawah. Nah ini kan nahan. Nanti pas memukulnya, pas mukul si as roda ini harus pas ya, harus pas supaya tidak melenceng. Ini dilakukan jijag. Kalau misalkan mukul dari sini terus dibalik ke sini biar pas keluar itu rata, tidak merusak pelek. Langsung saja, ini dia cara melepas versi saya. Geser dia sedikit lagi, gaspol. Tidak pakai lama, tidak perlu keluar keringat, cuma sebentar saja. Kalau pas dan bikin alatnya benar, langsung keluar. Simple, tidak merusak bagian laharnya di pelek, masih aman. Nah, cara simple, alat sederhana bermanfaat, melepas mudah, tidak merusak bagian pelek, buat laharnya aman pokoknya.
Oke teman-teman, itu video tutorial tentang cara melepas lahar. Semoga bisa bermanfaat. Dengan alat sederhana, tidak perlu modal, cukup memanfaatkan barang bekas saja, tapi berguna. Saya jamin ini berguna sampai kapanpun. Cara simple, gak perlu keluar keringat, gak perlu pakai tenaga yang ekstra lebih, cukup beberapa menit saja langsung keluar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.